Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kesempatan pagi ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa bertemu kembali bertatap muka, walaupun tatap muka kita lewat jarak jauh, online atau daring ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang keempat. Itu kita akan bahas tentang masalah ilmu pendidikan Islam, yaitu hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Kalau kita perhatikan di sini ya, yang melatar belakangi itu adalah hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu tidak dapat dipisahkan. Ya, keduanya itu mempunyai hubungan yang erat. Nah, dalam hal ini dikatakan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut, suatu sistem pendidikan nasional itu harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini dan kemungkinan perkembangan masa depan. Nah, jadi yang melatar belakangi antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional atau pendidikan umum ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya seperti mata uang logam, ada sisi kanan, ada sisi kiri, ada sisi atas dan ada sisi bawah. Jadilah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Pendidikan Islam sendiri, pendidikan umum sendiri, ya. Nah, itu seperti itu tidak bisa, karena asal muasal daripada ilmu itu adalah satu kesatuan yang sumbernya itu adalah daripada Al-Quran dan hadis. Kalau kita ketahui atau melihat terhadap sejarah, ya, para ilmuwan Islam ini justru yang menemukan ilmu umum seperti ilmu kedokteran, ilmu sima, ilmu perbintangan, logaritma dan lain sebagainya. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi adalah pendidikan Islam dengan pendidikan nasional atau pendidikan umum ini tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui, tapi ya kadang-kadang kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada, kadang-kadang pendidikan Islam itu seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, ya, TPQ, taman pendidikan Al-Quran, ini kadang-kadang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dibandingkan dengan pendidikan umum. Kalau umpamanya pendidikan umum kayak SMA, SMK dan lain sebagainya, ini biasanya diperhatikan oleh pemerintah ya, baik dari segi sarana prasarana dan lain sebagainya. Bahkan sampai hasilnya saja, hasil lulusannya, ijazahnya, ini kadang-kadang yang diakui oleh pemerintah ini adalah sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMA, SMA dan sebagainya. Ini kalau pendidikan Islam yang notabene madrasah diniyah atau pondok pesantren ya, ini kalau lulusannya atau ijazahnya ini tidak bisa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi ya, seperti Mahat Ali dan lain sebagainya. Nah, ini harus perlu ada perhatian khusus karena di sini dikatakan bahwa antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional, pendidikan umum itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Harusnya di situ ada letak sinerginya ya. Kalau namanya pendidikan umum itu membangun intelektualitas, penelitian dan sebagainya. Kalau pendidikan agama ya mungkin notabene kepada ke arah akhlak, budi pekerti dan lain sebagainya. Nah, ini kalau disinergikan, kalau disatukan, ini akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang sangat mumpuni. Dan alhamdulillah ya, untuk sekarang pondok-pondok pesantren
SMK di yayasan pondok pesantren, terus ada SMA di yayasan pondok pesantren. Nah, ini kalau sudah sinergi ini sudah sangat bagus. Begitupun pula juga dengan pendidikan umum seperti SMA ya, sekarang mengadakan banyak yang namanya program unggulan seperti tahfidz, juz 30, terus bimbingan ibadah dan lain sebagainya. Itu perlu adanya sinergi karena sekali lagi pendidikan Islam dan pendidikan nasional atau umum ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas, apa sih sebenarnya pendidikan Islam, apa sih pendidikan nasional, apa hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional, bagaimana pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pengertian pendidikan Islam menurut Zarqawi Sujati ini terbagi dalam 3 pengertian. Yang pertama itu ada pendidikan Islam. Apa itu? Yaitu jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mensejahterakan nilai-nilai Islam yang tercermin dari lembaganya atau kegiatan yang diselenggarakan. Jadi kalau kita berbicara pendidikan Islam, apa saja pendidikan Islam itu ya banyak. Di antara salah satunya adalah pondok pesantren, ada madrasah diniyah, ada taman pendidikan, Al-Quran, tahasus, kitab kuning dan lain sebagainya. Nah, ini bisa tercermin daripada sebuah lembaga yang menyelenggarakannya itu, yang tidak bisa dipisahkan daripada kegiatan-kegiatan agama yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang atau nanti ente setelah mutakhorij lulus dari kuliah mau mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam atau yayasan pendidikan Islam, kalau ada labelnya atau embel-embelnya Islam, itu jangan sampai seluruh kegiatan yang diselenggarakan baik sekolah dan kegiatan lainnya itu menyimpang atau tidak diajarkan tentang keagamaan yang mengacu atau bersumber di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, kalau dilihat dari segi tujuannya adalah untuk membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah, yaitu untuk supaya individunya atau perorangnya, anak ini adalah menjadi insan-insan kamil, insan yang bertakwa, insan yang berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari isi pendidikannya apa? Yaitu ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran, yang pelaksananya dalam praktek hidup sehari-hari yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita lihat pendidikan Islam, coba lihat pondok pesantren, isi pendidikannya itu ya sudah tercantum di sini semua. Ya, apa itu? Yang diajarkan adalah Al-Quran dan hadis yang termuat apa? Dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab kuros, ada bahasa Arab, Rasulullah, Jamul Jawame, Jumat dan lain sebagainya. Untuk praktek kehidupannya, kesehariannya, nah ini diusahakan mencontoh terhadap perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dengan apa? Ya, membiasakan, ya, diajarkan tentang sholat berjamaah. Ya, kadang-kadang sholat sunnah ini diserapakan seperti melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin, Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau ditanya pendidikan Islam, itu pendidikan yang mengacu terhadap Al-Quran dan hadis, nah, dari segi seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Nah, terus yang kedua adalah pendidikan nasional. Jadi kalau pendidikan nasional itu sendiri, ya, itu kalau menurut sunarnya adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan di falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita
nasional tersebut. Jadi ya lomba-lomba terus, kadang-kadang ada melakukan penelitian, menciptakan robotik, menciptakan kompetensi ajang dalam bidang sains, teknologi dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Tujuannya supaya bisa bersaing ya antara pendidikan Indonesia, di Indonesia ya, pendidikan yang dalam luar negeri dalam hal sains dan teknologi. Kalau dalam undang-undang sendiri nomor 2 tahun 1989 itu mengatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1045. Itu seperti itu. Jadi apa yang diajarkan itu tidak melenceng ya terhadap yang menjadi cita-cita atau falsafah bangsa Indonesia. Kalau nanti ada pendidikan nasional atau pendidikan umum, di situ diajarkan ya memberontak terhadap negara, diajarkan terhadap buhot, diajarkan terhadap yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 45, berarti itu bukan dikatakan sebagai pendidikan nasional. Jadi yang perlu dicatat oleh teman-teman semua adalah pendidikan nasional ini adalah suatu pendidikan untuk menciptakan generasi-generasi yang berwawasan global yang bisa bersaing dengan dunia internasional. Nanti kembalinya adalah untuk membangun bangsa Indonesia yang bermartabat, berbudi luhur. Terus yang terakhir, hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Kalau hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu dapat dipisahkan keduanya, ya. Tidak dapat dipisahkan. Mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional itu harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Jadi antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang tujuan daripada pendidikannya itu adalah yang pertama itu menggali tentang sejarah-sejarah daripada masa lalu yang terjadi pada masa lalu, sejarahnya Aristoteles, sejarahnya Plato dan sebagainya. Terus masa kini ya. Masa kini yang sedang dialami seperti ini itu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, itu yang bisa menuntaskan itu semua adalah masalah pendidikan yang ada, baik pendidikan Islam ataupun pendidikan nasional ataupun perkembangan masa depan. Jadi sudah nanti bisa diketahui lewat adanya pendidikan. Oh ternyata kalau sistem ekonominya negara Indonesia seperti ini, maka 5 tahun ke depan akan mengalami defisit. Oh kalau ini diterapkan, maka 10 tahun ke depan Indonesia akan jaya. Nah, itu lewat adanya sebuah pendidikan. Nah, kan kita tidak bisa memungkiri yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi MPR, yang sekarang jadi menteri dan lain sebagainya, itu kan 5 tahun, 10 tahun itu pasti akan digantikan. Yang menggantikan itu siapa? Ya para inti semua itu yang menjadi mahasiswa. Siapa tahu ente lulus dari sini ya, habis itu langsung jadi menteri, jadi kepala desa dan sebagainya. Nah itu yang bisa merubah itu semua tak lain dan tak bukan adalah pendidikan, baik pendidikan Islam dan ataupun pendidikan nasional. Maka ada yang mengatakan suatu bangsa, suatu negara ya, kalau ingin dihancurkan itu adalah sangat gampang. Bukan dihancurkan dari sisi ekonominya, bukan dihancurkan daripada sisi kekayaannya, tetapi yang terpenting adalah dihancurkan dulu sebuah pendidikan, baik pendidikan Islam maupun pendidikan nasional. Makanya kita bisa melihat ya kedepannya bangsa Indonesia ini mau maju dan tidaknya itu kita bisa melihat daripada pendidikan
yang selanjutnya ya, pendidikan Islam merupakan suatu lembaga sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu nomor 28 tahun 90. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, serta pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, jadi pendidikan keagamaan atau pendidikan Islam itu selain bisa dilaksanakan di jalur yang notabene itu adalah Islam seperti TPQ, diniyah, terus pondok pesantren, ini juga bisa diselenggarakan di pendidikan yang notabene adalah pendidikan umum seperti SMA, SMK, kesehatan dan lain sebagainya, itu boleh. Makanya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak ini nggak pernah tahu dari dulu sampai sekarang ada pendidikan umum seperti SMA tidak ada pendidikan agamanya, SMK tidak ada pendidikannya, semua itu adalah ada. Cuma kalau kita hitung ya bobot jamnya banyaknya, yaitu memang banyak daripada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengkhususkan terhadap pengajaran Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau di pendidikan umum ya SMA, SMK mungkin satu minggu hanya berapa jam, satu minggu hanya 1 hari, mungkin itu hanya 2 jam 3 jam. Tapi kalau mau di sebuah lembaga yang notabene itu adalah pendidikan Islam, itu hampir 1 kali 24 jam pasti diajarkan tentang masalah keagamaan. Ya kalau kita bicara masalah madrasah sanawiyah dengan SMP, ini juga sudah berbeda. Muatan atau bobot keagamaannya itu juga sudah berbeda, lebih banyak daripada madrasah sanawiyah daripada sekolah menengah pertama atau SMP. Itu seperti itu. Nah, jadi itu tidak ada masalah kalau pendidikan agama diajarkan di pendidikan umum. Karena itu yang tadi dikatakan bahwa itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran di mana jalur dan jenjang pendidikan itu wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Maka dalam pasal 3 ya pendidikan dasar itu memuat sekurang-kurangnya bahan kajian PP 28 pasal 14 ayat 2. Ada yang pertama adalah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, yang termasuk berhitung, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan kesehatan, menggambar, bahasa Inggris. Nah, ini adalah salah satu kurikulum yang ada di mana? Di sekolah-sekolah umum, sekolah formal. Nah, ini pendidikan Pancasila, pendidikan agama. Ya walaupun ini hampir keseluruhannya dari 1 sampai 12 tentang pendidikan umum. Nah, di sini diselipkan ada yang namanya pendidikan agama, tidak masalah. Ya, kalau kurikulum pendidikan menengah wajib itu kajian apa? Ada pendidikan Pancasila, agama, dan keluarga negaraan. Ya, pokoknya dari inti semuanya itu pendidikan agama itu boleh diajarkan di pendidikan umum. Jadi nanti menyesuaikan. Jangan sampai nanti pendidikan agama kok dihapus di pendidikan umum. Tidak boleh. Karena apa? Agama ini adalah yang membentengi terhadap akhlak daripada siswa-siswi yang bersekolah. Oke, kita lanjut sekarang untuk yang poin D, fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Apa itu fungsinya? Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa pendidikan Islam itu tidak mempunyai kontribusi untuk pendidikan nasional. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah sarang daripada sebuah teroris. Apakah itu mempunyai kontribusi? Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan ini, justru pendidikan Islam itu adalah sangat banyak kontribusinya untuk pendidikan nasional di sistem nasional. Kalau secara eksplisit saja ya, fungsi pendidikan agama itu kan tertuang dalam penjelasan
pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Nah, itu salah satunya itu ya, dari fungsi pendidikan Islam di sistem pendidikan nasional itu adalah untuk mewujudkan terhadap persatuan nasional. Nanti kan kalau di pendidikan agama sendiri nanti diajarkan ada yang namanya toleransi ya, dan yang namanya tasamuh, bagaimana cara menghormati agama dan yang lain. Nah, ini kalau nanti tidak diajarkan ya itu kan bahaya. Nanti menganggap agamanya sendiri paling benar, agamanya yang lain salah, dan nanti akan terjadi bentrok, akan terjadi crash. Nah, kalau sebenarnya terjadi crash, nanti akan menyebabkan ada perpecahan. Tapi kalau pendidikan Islam, ya, pendidikan Islam, nah ini diajarkan terhadap toleransi dan lain sebagainya. Nah, maka ini akan menunjukkan atau membangun sebuah persatuan dan kesatuan untuk bangsa Indonesia. Gambaran tentang peran madrasah dan pondok pesantren. Yang pertama, madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, serta kemampuannya untuk memasuki pelosok daerah terpencil, di samping kemampuannya untuk tetap tumbuh dan berkembang di daerah perkotaan yang modern dan sangat maju. Nah, ini terbukti ya, sebelum ada pendidikan seperti sekarang ini ya, berbagai macam banyak pendidikan, akar muasal daripada sebuah pendidikan yang pertama kali muncul ini apa? Adalah pondok pesantren dan madrasah. Maka di Indonesia itu sendiri ada pondok pesantren yang usianya itu sudah ribuan tahun ya. Seperti pondok pesantren di Sidagiri, pondok pesantren Tebuireng, pondok pesantren Tambak Beras ya. Itu kan usianya itu sudah bertahun-tahun ya, Denanyar ya, dan lain sebagainya itu banyak. Sebelum ada pendidikan yang baru-baru sekarang muncul, ada ini dan lain sebagainya. Madrasah dan pondok pesantren sebagai besar adalah penurunan swasta yang berkemampuan tinggi untuk berswakarsa dalam mendengar pendidikan. Dengan kata lain ya, madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang di atas kemampuan kekuatan sendiri dengan mobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat. Jadi pendidikan Islam sudah sangat jelas ya. Dari dulu sampai sekarang pondok-pondok pesantren, madrasah, apalagi yang dikelola oleh kiai itu hampir 90 atau 70% itu berdikari sendiri, membangun usaha sendiri tanpa adanya meminta bantuan dari pemerintah. Pondok pesantren Sidagiri itu sudah mandiri ya. Saya mengatakan ketika menerima bantuan dari pemerintah, mereka kembalikan, silakan untuk guru-guru yang lain. Karena apa? Sidagiri ini sudah mempunyai atau sudah bisa berdikari sendiri ya, mempunyai badan usaha sendiri seperti PMT ya, dan lain sebagainya, seperti pondok pesantren Pacet. Nah, itu seperti itu. Karena ada hubungan yang baik antara seorang kiai dengan tokoh masyarakat. Makanya kalau zaman dulu ya, para kiai menanamkan terhadap santri-santrinya berdikari ya, berusaha sendiri ya, tanpa meminta-minta dan lain sebagainya. Itu sudah ada didikan dari sebuah lembaga pendidikan Islam yang namanya adalah pondok pesantren. Kalau ada bangun pondok ya, atau bangun kamar santri, ngecong asrama, ini kadang-kadang yang dilibatkan apa? Yang dilibatkan itu adalah para santri-santrinya, atau dikenal dengan istilah adalah roh-rohan ya, tanpa ada bayaran dari seorang kiai. Itu untuk menumbuhkan apa? Untuk menumbuhkan
madrasah dan pondok pesantren memiliki ciri khas sebagai pusat pendidikan, pengembangan dan penyebaran agama Islam. Diharapkan telah membuktikan diri pada menghasilkan keluaran atau output yang berkualitas dan potensial untuk menjadi pendidik khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Jadi pondok pesantren dan madrasah ya, ini sudah membuktikan bahwa itu menjadi sebuah pusat daripada kajian-kajian keislaman. Outputnya ini kan sudah banyak berkiprah di masyarakat ya, alumni daripada pondok pesantren ataupun alumni daripada madrasah, baik madrasah dunia, TPQ dan lain sebagainya. Outputnya apa? Terjun langsung berkiprah di masyarakat ya. Ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi guru TPQ, terus bahkan banyak yang menjadi dai atau banyak juga yang menjadi atau mengembangkan atau membangun sebuah lembaga pendidikan Islam, menyantri pada kiai, pulang jadi ustadz, membangun lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren dunia ini juga sudah sangat banyak. Nah, madrasah dan pondok pesantren memiliki potensi yang cukup besar untuk bersama-sama satuan pendidikan lainnya di dalam sistem pendidikan nasional. Ya, untuk peruntukan wajib belajar tingkat SMP dan pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Dan atas dasar inilah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah merupakan lembaga pendidikan dasar. Nah, karena ini sudah ada tuntutan dari pemerintah, bahkan pemerintah mewajibkan harus ada belajar 9 tahun, maka sekarang banyak sekali pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang yayasan pondok pesantrennya ini ada ya, sebuah madrasah, baik itu madrasah ibtidaiyah, sanawiyah ataupun madrasah aliyah. Jadi sudah lengkap ya kalau kita bicara masalah pesantren. Mau sekolah umum di pesantren ada, mau sekolah keterampilan di pesantren ada, mau sekolah khusus kajian kitab-kitab kuning di pesantren juga ada, mau menghafalkan Al-Quran di pesantren itu juga ada. Itu sudah sangat lengkap. Nah, yang karena keberadaannya fungsi madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah makin kuat dan penting. Oleh karena itu, dengan keadaan yang demikian, orang tidak bisa lagi menomorduakan lembaga-lembaga pendidikan agama, terlebih-lebih bila lembaga pendidikan agama terutama madrasah mampu memaju dengan berupaya maksimal meningkatkan kualitas dalam berbagai aspeknya. Tidak mustahil madrasah nantinya akan menjadi alternatif pertama pilihan masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya, sebab sebagaimana saat globalisasi melanda dunia seperti sekarang ini, nilai-nilai etik dan moral sudah mulai luntur dan bergeser. Dalam konteks ini, madrasah sangat strategis untuk membendung arus demokrasi yang sangat merugikan. Nah, oleh karena itu, pendidikan Islam ya seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Apalagi kita sebagai seorang Islam, apalagi kita sebagai seorang muslim. Ya, kita jangan gengsi ya. Anaknya mau nanti kalau ente setelah lulus menikah, ente punya anak ditanya mau sekolah kemana, dia jawab mau mondok atau mau sekolah sanawiyah atau melanjutkan sekolah aliyah. Nanti orang tua nih, sebagai orang tua jangan emosi, justru orang tua mendukung karena itu adalah aset yang mau mengembangkan terhadap itu semua. Kalau bukan kita sebagai umat Islam, itu siapa? Jangan malah ngopo nah kowe mondok barang ora dadi apa-apa, kali mau dadi ora iso ngimami tahlilan tok. Ngopo kowe dari sekolah sanawiyah, aliyah, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Itu tidak boleh. Maka dulu ya, orang zaman dulu itu ya, beberapa puluh tahun yang lalu, ini kan sempat memandang sebelah mata. Baik pondok pesantren, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah atau madrasah diniyah dipandang sebelah mata
diminta oleh kebanyakan orang. Tetapi dengan arus globalisasi, dengan semakin maraknya ya pengaruh dari luar, akhirnya apa? Akhirnya orang tua itu sudah semakin sadar bahwa selain menuntut ilmu terhadap ilmu pengetahuan, tak lain dan tak bukan dan tak kalah pentingnya adalah menuntut ilmu pendidikan agama. Sampai saat sekarang kita jarang mengetahui ada santri demo, ada santri tawuran, itu kan tidak ada. Kenapa? Karena para santri atau anak-anak yang sekolah di madrasah-madrasah itu sudah dibentengi terhadap akhlak. Nah, itu seperti itu. Maka sekarang sudah banyaklah kesadaran daripada orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah-madrasah. Karena apa? Orang tua itu memandang selain kecerdasan intelektual, yang terpenting adalah akhlaknya. Ya, untuk apa? Kecerdasan yang sangat bagus, ya, tapi akhlaknya tidak bagus. Nah, ini kan sangat berbahaya. Oke, teman-teman semua yang berbahagia, ya, jadi dalam pertemuan ini untuk kesimpulannya, ya, jadi hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut, yaitu suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan yang akan datang. Maka kalau lebih bagusnya ya, mungkin ada suatu yang meramu khusus ya, kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia itu ini bisa disinergikan di antara kurikulum pendidikan agama dengan kurikulum pendidikan nasional. Ini kalau disinergikan, kalau disatukan, nah ini akan menjadi sebuah basis, sebuah pendidikan yang sangat bagus untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi sudah tidak ada lagi kita beranggapan pendidikan umum sendiri, pendidikan agama sendiri, itu tidak. Karena pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Baik di pendidikan umum juga ada pendidikan agamanya, di lembaga pendidikan Islam juga ada pendidikan umumnya. Seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya, jika kita menengok ya kepada tujuan pendidikan ya, yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Itu kan tujuan pendidikan. Salah satunya itu adalah seperti itu, mencetak manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mencetaknya ini di mana didapatkannya? Kalau hanya belajar ilmu umum saja tanpa adanya agama, mustahil manusia akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersinergi ya. Islam atau pendidikan agama juga membangun terhadap bangsa Indonesia dalam bidang moral dan akhlak. Begitupun pula pendidikan umum membangun atau berkontribusi terhadap bangsa Indonesia dengan apa? Intelektualitasnya. Kalau disatukan agama ini akan menjadi suatu kekuatan yang besar. Karena Nabi pernah mengatakan di mana man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan ya kebahagiaan dunia harus dengan ilmu, menginginkan kebahagiaan
sistem pendidikan nasional kita. Di pendidikan umum juga mengajarkan pendidikan agama, di pondok pesantren ini juga menyediakan terhadap pendidikan umum. Coba kita lihat pondok pesantren sekarang kan sudah banyak, ada SMK-nya, ada SMA-nya, ya kan? Ada SD-nya, ada SMP-nya. Kita bisa tinggal di pondok pesantren, menggali terhadap ilmu-ilmu agama sambil kita belajar di sekolah umum. Begitupun pula apa? Di sekolah umum sekarang juga sudah banyak mengadopsi terhadap pendidikan agama. Ada muatan lokal, bimbingan ibadah, ada tahasus baca Al-Quran, ada tahasus baca kitab kuning dan lain sebagainya. Yang terakhir, dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam adalah kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transcendental atau ukhrawi dan dimensi duniawi atau material. Jadi keduanya, ya, baik itu pendidikan nasional ataupun pendidikan agama, tujuannya itu adalah sama, yaitu tujuan terhadap dunia dan tujuan terhadap akhirat, supaya kedua-duanya itu tidak bincang, bisa berjalan selaras. Nah, itu seperti itu. Oke teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, itulah poin-poin sedikit ya tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Dari poin-poin yang saya terangkan, silahkan kalau dari teman-teman ada yang belum jelas atau pengen ditanyakan, saya persilahkan. Silahkan Mbak-mbak, Mas-mas, tentang pendidikan ini, pendidikan nasional dan pendidikan Islam, fungsi pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Tidak apa-apa, tanyakan kurikulumnya, pengembangan kurikulum, hubungannya, tidak apa-apa. Yang belum jelas kira-kira yang sebelah mana? Silahkan. Jelas sekali Pak. Harus ada yang bertanya, kita diskusikan, karena baru saya sampaikan poin-poinnya saja. Ini Pak, sekedap. Tanya ada masalah, kenapa seolah-olah kalau pendidikan di Indonesia itu seperti dikotomi, ada pendidikan umum, ada pendidikan agama, ada pondok pesantren, ada bukan pondok pesantren. Nah, itu apa ditanyakan? Kenapa alumni pesantren tidak punya pendidikan di umum, hanya punya ijazah pesantren, tidak bisa untuk melanjutkan? Bagaimana upaya kita? Maka itu sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Lewat apa? Lewat akhlak, lewat budi pekerti dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, silahkan kita diskusikan. Tanya Pak. Ya,
gimana cara kita membuat agar orang-orang tertarik dengan pendidikan Islam, Pak? Jadi metode apa yang harus kita gunakan untuk menyampaikan pada publik bahwa pendidikan Islam itu benar-benar membawa manfaat baik di dunia dan akhirat, Pak? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus untuk M. Abu Yazid Bastomi. Nilai plus, harus berani bertanya, harus berani berdiskusi. Langkah-langkah apa atau metode-metode apa yang harus kita lakukan supaya orang itu tertarik kepada pendidikan Islam, ya, baik itu pondok pesantren, baik itu TPQ, madrasah diniyah, sanawiyah, aliyah dan lain sebagainya. Ada metode trik atau apa ya supaya tertarik? Pertanyaan yang sangat bagus, ya sudah saya jelaskan tadi. Akhir-akhir ini memang banyak sekali ya para orang tua itu ya memandang sebelah mata terhadap sebuah lembaga pendidikan Islam. Saya katakan tadi, untuk apa sampean kok mondok-mondok barang, nanti kalau besar pengen jadi apa, mungkin hanya bisa imam tahlil. Untuk apa sekolah yang sanawiyah aliyah, karena harus daftar PNS angel. Yang diprioritaskan adalah umum atau yang negeri. Kita harus bisa memberikan pengertian metode dan trik-trik apa supaya orang lain itu tertarik ya dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Yaitu salah satunya adalah poin yang terpenting itu adalah penanaman terhadap akhlakul karimah. Ini supaya ada perbedaan. Orang yang pesantren, orang yang sekolah di pendidikan Islam itu akhlaknya itu harus berbeda dengan orang yang di luar sekolah pendidikan Islam. Jadi seperti itu. Dengan cara apa? Ya, salah satunya apa? Yaitu dengan cara banggu ataupun tata krama. Itu kita lihatkan pada masyarakat. Itu yang pertama adalah akhlak. Kalau umpamanya dia di TV, ya, di flyer, dia di radio, banyak sekali anak yang tega berani membunuh orang tuanya. Kalau di Lampung itu sendiri aku baru dengar berita ada seorang anak yang mencincang atau memenggal seorang ayahnya terus diarak dan sebagainya. Nah, kita harus bisa memberikan pengertian seperti itu. Itu yang pertama, harus ada penanaman terhadap akhlak. Terus yang kedua adalah ya, harus bisa mengkualitaskan terhadap anak-anak yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren maupun madrasah. Kalau umpamanya di sekolah umum ya, mereka bisa bersaing ya, bisa mendapatkan juara umum atau bisa ujian dengan nilai yang bagus yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kalau banyak anak-anak yang di sekolah di madrasah itu juga harus bisa, maka harus mengkualitaskan. Jadi nanti kan orang lihat, oh ternyata yang belajar di sanawiyah, di aliyah, di lembaga pendidikan Islam itu ternyata bisa bersaing. Oh itu anaknya siapa itu? Hafal Al-Quran, dia mondok terus sekolah ya, kitabnya bagus, hafal Jumat, sholawatnya bagus, akhlaknya bagus. Nanti kan dengan sendirinya nanti orang lain akan tertarik dengan pendidikan Islam. Tapi kalau sebaliknya ya, pendidikan Islam yang kita miliki, lembaga pendidikan Islam tidak kita ramut, tidak kita openi ya, anak didiknya tidak dikualitaskan ya, sak karpe dewe. Nah itu ya jangan ditanyakan kalau 5 tahun 10 tahun yang akan datang, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren atau sanawiyah itu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi mereka akan berbondong-bondong terhadap ke sekolah-sekolah yang notabene itu adalah sekolah umum. Kita bisa melihatlah kalau namanya pendidikan Islam itu sudah mulai ditinggal oleh para pemiliknya, khususnya madrasah sendiri, itu dengan apa? Dengan kuantitas daripada minat anak-anak yang sekolah.
baru sanawiyah, aliyah yang masuk hanya 30%-nya. Kalau maunya di pendidikan formal 100%, nah itu berarti kan sudah dikangkang ya, atau sudah tidak diminati. Kalau maunya pendaftaran di pondok pesantren yang mondok hanya berapa persennya, lainnya memilih kepada jalur-jalur umum, SMK dan sebagainya, itu sudah mulai ditinggalkan oleh gurunya. Nah, kita maunya ente Abu Yazid Bustami sebagai pengelola lembaga pendidikan atau pondok pesantren harus bisa berintrospeksi, ya. Sebenarnya ada apa, kesalahan apa, ya. Kenapa banyak umat Islam itu sendiri yang meninggalkan terhadap pendidikan keagamaan, meninggalkan pondok pesantren, meninggalkan dunia, meninggalkan PPQ, meninggalkan madrasah sanawiyah, meninggalkan madrasah aliyah, juga film sing hafal Quran, dan film yang mau mendalami kitab. Itu berarti kan ada sesuatu yang salah dengan sistem lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh umat Islam itu sendiri. Kalau metode apa yang terpenting, ya saudara M. Abu Yazid Bustami, yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah kualitas. Kalau akhlaknya sudah bagus, kualitasnya sudah bagus, maka dengan sendirinya masyarakat akan melihat dan akan berbondong-bondong mesantrenkan anaknya, menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ngasih mondok 10 tahun, mondok 20 tahun, maca Quran gak iso. Ini kan image masyarakat jelek. Tapi kalau mondok aja 3 tahun sudah hafal Quran, suaranya bagus, pasti masyarakat akan bertanya, mondok nang ndi yo hafal Quran, wong gajah, wong ayu, tak mantu ae lah. Nah, seperti itu. Kualitas itu yang harus diutamakan, kualitas itu yang harus di nomor satukan. Dan image masyarakat itu adalah tumbuh dewasa dan sadar. Sekarang kan sudah banyak sekali, ya saya tambahin sedikit lagi, Mas Abu Yazid Bustami. Apalagi sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam itu kan sudah memiliki ciri-ciri tersendiri. Ada yang takhasusnya kepada selain memperdalam agama, ya, ada yang takhasusnya kepada bahasa, baik lughatul arabiyah wal injiliziyah seperti di pondok pesantren Gontor. Ada yang takhasusnya itu kepada kitab, ya, khusus seperti mu'alimat, tambah beras, ya, itu kan ada yang takhasusnya di kajian ilmu fikih, ada takhasusnya di kajian ilmu tauhid, ada kajian. Ada pun yang takhasusnya, spesialisasinya ini di bidang Al-Quran, seperti mana? Seperti Kudus, ya, dan doa. Kan tinggal kita memilih lah, rambut. Yang penting kualitas, ya. Yang penting adalah kualitas yang harus diutamakan. 1, akhlak, 2, kualitas. Kalau akhlak dan kualitas ini sudah bisa dijaga, pasti masyarakat yang akan mencari dan masyarakat akan berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh umat Islam itu sendiri. Seperti itu, Mas Abu Yazid Bustami. Ya Pak, paham Pak. Jadi kita harus membuktikan dengan diri kita sendiri Pak, ya. Dengan akhlak dan kontribusi kita di masyarakat. Ya, betul. Jadi nanti, ya, diharapkan nanti, ya, untuk supaya itu lembaga pendidikan harus ada kontribusi lah. Ente pokoknya dari pondok mana, alumni mana, apalagi mondok sambil kuliah, ya, nanti setelah selesai harus punya kontribusi di situ, ya, kontribusi terhadap masyarakat, pulang-pulang ngaji, ini apa, cobalah, ya, alumni pesantren, alumni perguruan tinggi, mondok, terus kuliah, pulang
Islam harus bisa mendobrak itu semua. Jangan sampai pesantren kosong ditinggalkan oleh para panitia. Sekarang banyak, hanya tinggal pelangnya saja ya. Dulu ribuan sekarang menjadi ratusan, dulu ratusan sekarang menjadi nol, ditinggalkan. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, tugasnya ente untuk menghidupkan kembali, karena itu adalah aset untuk intisar Islam, meneruskan terhadap perjuangan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebelum saya tutup, teman-teman semua, jadi hubungan pendidikan Islam dengan hubungan sistem pendidikan nasional ini adalah tidak bisa dipisahkan. Ya, ibaratnya saya katakan tadi, mata poin yang tidak bisa dipisahkan. Ini harus selaras jalan. Karena apa? Itu sama-sama dalam cita-cita pendidikan nasional adalah mencetak manusia-manusia yang beriman, integritas kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa merealisasikan itu semua. Salah satu caranya adalah dengan pendidikan Islam, baik pendidikan agamanya dimasukkan ke dalam pendidikan umum atau formal, ataupun pendidikan agamanya ini menyediakan terhadap pendidikan umum. Alhamdulillah sekarang pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan pondok pesantren sekarang bukan hanya saja yang dikaji tafakuh fiddin, ilmu agama, tapi sekarang sudah banyak pondok-pondok pesantren yang memasukkan terhadap pendidikan umumnya, seperti ada SD, ada SMP, terus ada SMK dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang pendidikan umum ini juga banyak mengadopsi terhadap pendidikan Islam dengan diadakan muatan lokal, tahasus bimbingan ibadah, tahasus kitab kuning dan lain sebagainya. Dan diharapkan mudah-mudahan pendidikan umum dan pendidikan agama ini bisa bersinergi, berjalan bareng untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya yang lebih bagus, bangsa Indonesia yang bermartabat, dan bangsa Indonesia yang disegani baik di dunia, ya di dunia, lebih-lebih di dunia internasional. Ya, terima kasih. Ini saja yang bisa sampaikan untuk pertemuan yang keempat. Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan mengganjal bisa nanti lewat WhatsApp group ya. Nanti silakan tanyakan. Syukur kasih ala khusnul jami'a. Bila liqa'i masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.